Halo, cek. Udah di Ngemang oleh. Oke, saya lanjutkan. Tadi tiba-tiba keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini, kita melanjutkan pertemuan kita. Melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang array. Ini suatu hal dasar yang akan kalian temui di tingkatan pemrograman apapun, dari level yang pertama sampai level nanti kalian belajar bahasa pemrograman yang lebih selanjutnya tentang itu, apa itu tentang machine learning atau tentang basis data atau sistem pendukung keputusan atau yang lain. Hampir semuanya akan ketemu dengan yang namanya array. Sering dipakai untuk menyimpan data. Perbedaannya apa sama array sama variabel? Array itu kumpulan data, kalau variabel itu hanya satu data ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang array dua dimensi. Array dua dimensi itu maksudnya ada dua, yaitu baris dan kolom. Nanti kita akan temui. Tapi sebelumnya nanti saya kasih gambaran dulu tentang macam-macam developer atau programmer atau seorang yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak ya. Jadi biar kalian sudah ada pandangan nanti belajar tentang apa dan mau fokus ke mana. Dalam perkembangannya, developer atau programmer atau seorang yang dianggap bisa mengembangkan perangkat lunak itu dibagi dalam 3 spesialisasi. Jadi biasanya kalau lowongan programmer atau lowongan developer itu biasanya dibagi ke dalam, kebiasaannya dibagi ke dalam 3 spesialis ini, 3 bagian yang masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri. Ada istilahnya front end, ada istilahnya back end, ada istilahnya full stack. Front end itu bagian depan atau bagian yang sisi klien yang dilihat klien. Back end itu bagian belakang yang proses data. Kalau full stack itu seseorang yang dianggap mampu memahami dua-duanya. Nah ini nggak banyak orang. Biasanya orang yang punya full stack ini biasanya bekerja sendiri, buat perusahaan sendiri atau buat menerima pekerjaan, menerima pembuatan aplikasi dan lain-lain seperti itu, atau freelancer, dia bisa mengerjakan. Tapi biasanya kalau full stack itu nggak ahli ya, sama seperti kalau dalam ilmu kedokteran itu ada dokter umum. Nah dokter umum kan paham semuanya, tapi ada dokter spesialis. Dan spesialis kan biasanya fokus ke ahli dalam satu bidang. Sama kayak full stack ini paham semuanya, tapi nggak terlalu ahli karena seorang kan punya kebatasan. Kalau sudah orang menganggap dirinya fokus ke front end dan back end, nah dia fokus ke dalam, kalau front end bagian antarmuka saja, kalau back end bagian belakang atau pengolahan data. Kenapa dibagi dua ini ya? Biar lebih mudah pengerjaannya. Jadi apa saja yang dipelajari kalau sebagai front end, yaitu ada yang namanya bagian depan, ini kalau dalam pemrograman web developer ini kebanyakan seperti ini ya. Karena yang paling banyak pasarnya itu front end itu bagian depan ya, kalau dalam web ya HTML. Kalau nanti pemrograman mobile ya bagian depannya CSS, JavaScript, Bootstrap itu
framework CSS, foundation backbone, dan framework. Yang dilakukan apa? Creation user friendly, webpack, code of screen, visual and functionality, yaitu bagian depan saja. Kadang dianggap nggak bisa coding, yang bagian depan itu hanya bisa desain. Tapi belum tentu juga, biasanya juga bisa. Terus yang dibutuhkan, mereka adalah butuh orang yang imajinatif, inovatif, kreatif gitu ya, karena bagian depan. Kadang orang bisa ngoding tapi nggak bisa buat tampilan depan. Karena tampilan depan itu kan orang yang ada jiwa seninya. Selanjutnya ada istilahnya back end, yang olah data belakang, yang dipelajari adalah bahasa pemrograman PHP, Python, Ruby, server programming, untuk mengolah data seperti SQL, Oracle. Yang dilakukan adalah the building and maintaining of the web server, application, and database. Dibutuhkan seorang yang analitik, fast composite, logical, detail oriented. Logikanya harus bisa. Nah, kalau full stack yaitu all of the language for both front end dan back end. Harus memahami semua bahasa pemrograman front end dan back end. Mana? Yang dikerjakan kebanyakan adalah sebenarnya kalau full stack itu mengerjakan bagian back end, tapi depannya hanya mungkin beberapa saja. Ini pandangan awal tentang pembagian developer. Ini selanjutnya saya gambarkan apa saja yang mesti dipelajari ketika seorang harus menjadi full stack developer, atau paling enggak ngerti lah. Kalau sebagai seorang mahasiswa informatika atau mahasiswa komputer, sistem informasi, sistem komputer, dan lain-lain, paling enggak harus tahu semua tahap-tahap seperti ini untuk mengetahui bahwa apa sih yang harus dipelajari untuk menjadi seorang full stack developer. Dalam hal ini adalah programmer web ya, karena demand-nya paling banyak. Hampir semua aplikasi atau sistem ada versi website-nya, entah itu untuk bagian front end, untuk klien pengguna, atau untuk sisi admin. Yang pertama yang harus dipelajari yaitu bagaimana website itu bekerja. How does the web work? Terus bagaimana ngerti apa yang dimaksud dengan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Kalau sekarang kita mengenal ada ketambahan HTTPS ya. Ketambahan S yang artinya secure, artinya semua transaksi di dalam website yang dengan HTTPS ini itu terinskripsi. Jadi kalau ada orang yang adanya man in the middle attack, ada orang yang di tengah yang ngambil data gitu kan, itu dia tidak bisa membaca data yang ini terjadi. Selanjutnya, how does browser work? Paham bagaimana browser bekerja. Apalagi kalau dalam front-end developer, paham bagaimana perbedaan antara Firefox, Mozilla, Microsoft Edge, dan lain-lain. Karena itu untuk tampilan aplikasi, itu akan berbeda. Selanjutnya untuk pemrogramannya, yang pertama adalah harus ngerti awal HTML, selanjutnya ngerti tentang CSS, Cascade Styling State, untuk memperindah tampilan website HTML. Selanjutnya sekarang lagi booming ada JavaScript. Nah, dalam penggunaan JavaScript, biasanya kita menggunakan yang nama NPM, Node Package Manager, Node.js, atau Yarn. Ini untuk menginstal plugin-plugin dalam JavaScript. Selanjutnya, di sini juga ada framework JavaScript, ada Angular, ada React. React juga ada React Native, ada React.js, ada Vue.js, React Native itu untuk pemrograman Android. Setelah belajar tentang itu, dilanjutkan tentang next, yaitu pemrograman dalam sisi server atau sisi back-end. Apa saja? Kalau pemrograman web, ada yang PHP, JCross atau JNet, tergantung servernya. Kalau servernya itu berbasis Linux,
Itu biasanya bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, Python, Ruby, Java. Kalau C Class atau .NET ini biasanya untuk server yang berbasis Windows. Dari situ selanjutnya harus ngerti juga tentang pengelolaan database. Nah, database itu dibagi dua, ada relational database, NoSQL database. Macam-macam relational database ada MariaDB, Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQLite, MariaDB. Nah, untuk NoSQL database, untuk data-data menghandle data yang lebih besar dan lebih ringan, kalau NoSQL ini teknologi yang lebih baru, ada Rating, Couch, MongoDB, dan lain-lain. Setelah itu baru ini dalam sisi ini perbedaannya adalah sini perkembangan pembuatan perangkat lunaknya, proses pembuatannya. Kalau sudah jadi, sebelah sini adalah deploying-nya atau proses rilisnya. Kalau dalam proses rilis kita harus paham tentang kontainer, ada istilah Docker. Kontainer Docker itu virtualisasi yang kita install di server untuk menjalankan program kita biar online dan tidak mudah down. Itu nanti ada setting-settingannya. Terus itu biasanya kita nyewa ke cloud provider atau penyedia layanan cloud ya. Biasanya yang paling terkenal itu AWS atau DigitalOcean dan lain-lain. AWS, Alibaba juga ada. Terus ada istilahnya CI/CD, yaitu continuous integration dan continuous deployment. Bagaimana kita ketika mengupdate data atau update program itu tetap bisa dijalankan, tidak berhenti. Setelah itu dalam sisi kliennya ada istilahnya mobile development. Apa saja mobile development itu dibagi menjadi iOS development, itu bahasa pemrogramannya lain, terus itu Android. Jadi kalau kita mengembangkan perangkat lunak biasanya untuk yang versi mobile, untuk APK-nya Android kita harus buat versi Android sendiri, buat iOS sendiri. Karena pemrogramannya beda ya, bahasa pemrogramannya beda. Jadi kita dua versi biasanya. Nah, tapi sekarang sudah bisa namanya hybrid aplikasi, yaitu kita membuat satu aplikasi bisa berjalan di Android dan di iOS. Itu namanya hybrid aplikasi. Sekarang yang lagi berkembang juga itu, yaitu hybrid aplikasi, bagaimana tidak perlu membangun dua aplikasi yang berbeda untuk Android dan iOS. Cukup satu aplikasi nanti bisa berjalan di dua OS. Yang terakhir ada keep learning, tetap belajar, karena ini semuanya ini tiap tahun itu bisa bertambah versi, berubah, ada perubahan, ada update. Dan 2 tahun, 3 tahun nanti ada perkembangan teknologi yang lebih baru lagi. Jadi kalau kita berhenti belajar, kalau belajar informatika itu berhenti belajar, nanti ketinggalan, pasti ketinggalan. Dan sekarang yang lagi booming lagi, ada istilah yang baru, yang banyak. Yang dulu mungkin nggak terlalu dikenal, ada namanya DevOps. Biasanya dulu ini di-handle sama seorang back-end, tapi sekarang dipisahkan. DevOps ini dia khusus untuk setelah program jadi, dia bagian development-nya. Bagaimana ketika sebuah program itu sudah jadi, dideploy, terus dioperasikan, nanti kalau ada kendala atau feedback direncanakan, terus dibuat ulang, terus continue integration. Continue integration itu ketika sudah kita membuat program versi 1, kita ingin update versi 2, itu program tetap bisa berjalan tanpa klien yang menggunakan itu, tanpa ini ada berhentinya aplikasi gitu ya. Nah, setiap fase dalam ini ada tool-tool yang biasa digunakan. Ini ada banyak banget, ada semuanya bisa dirangkum dalam real-time communication. Komunikasi biasanya menggunakan Slack atau Mattermost. Plan biasanya menggunakan Office, Project, Enterprise Architect, IBM Rasional, Building pakai Git, GitHub untuk project bersama-sama, ada GitLab, ada banyak yang lain. Terus Jenkins, Selenium untuk continuous integration. Operasi ada Jira untuk manajemen
operasi antar tim ya. Terus deploying-nya ada yang paling terkenal, yang paling ramai Kubernetes, Docker, dan lain-lain. Saya perlu banyak dipelajari. Saya kasih pandangan dulu dari awal ini, sehingga kalian tahu apa yang dipelajari kalian hadapi itu sebenarnya banyak gitu. Jadi siap-siap dari sekarang. Dan kebutuhan ini akan besar, apalagi di tengah pandemi sekarang. Semuanya akan serba online. Dulu perkuliahan juga nggak bisa online, sekarang full bisa online, termasuk ujian online dan lain-lain. Dan itu butuh kesiapan sumber daya manusia yang mampu untuk menghandle itu semua ya. Nah itu biasanya orang-orang IT atau anak informatika disiapkan untuk bisa menghadapi dunia sekarang ini. Selanjutnya kita masuk ke materi kita awal, yaitu array. Apa yang dimaksud dengan array? Ini array ini akan kita temukan di semua bahasa pemrograman dan semua proses. Entah itu proses development, program, dari back end, front end, pasti ketemu array. Jadi array adalah perkumpulan data yang menyimpan data dan memiliki tipe yang sama. Setiap nilai data tersebut mempunyai lokasi atau memori yang berbeda. Setiap elemen array memiliki indeks posisi yang diurutkan mulai dari indeks ke 0. Jadi yang perlu diingat, ada yang namanya indeks atau posisi sama nilai. Jadi array itu kita bayangkan sebagai kotak-kotak. Indeks itu posisi. Nah, indeks dalam bahasa pemrograman itu biasanya dimulai dari 0, bukan 1. 0, 1, 2, 3. Nah, array ini kita bisa masukkan nilai. Jadi indeks ke 0 ini nilainya berapa? Mungkin 10, 20, 30, 40. Jadi diingat-ingat yang dimaksud indeks sama nilai. Indeks ke 0 nilainya berapa? Bayangkan array itu adalah kotak-kotak yang isinya adalah angka-angka atau data-data. Contoh array seumpama ada deret genap yang isinya adalah ini. Jadi di sini ada kotak. Dia mempunyai isi, di sini isinya mungkin jeruk ya. Ada 6 jeruk, 8 jeruk, 10 jeruk. Nah, indeks itu adalah urutannya. Jadi kalau digambarkan deret genap ke 0, urutan ke 0, ada 6, ada 8, ada 10. Nah, bagaimana deklarasi array dalam program C++? Umumnya array itu ditandakan dengan kurung siku. Kalau kita biasanya menggunakan variabel itu adalah sementara integer panjang gitu ya, atau integer p. Ini namanya variabel. Tapi kalau array kita tambahkan dengan kurung siku. Nah, kurung siku itu menandakan bahwa dia array. Jadi p ini isinya ada banyak, ada kotak-kotak. Seperti ini. Nah, ini isi kotak-kotaknya kita isi berapa? Kalau kita isi 3 berarti isinya ada berapa? Kalau 3 berarti isinya ada 3. Dari 0, 1, 2, 0, 1, 2 ya. Kalau ini 20, berarti isinya ada 20. Bagaimana pembuatan array dalam bahasa pemrograman C++? Saya langsung ke contohnya. Mengisikan nilai array. Caranya mengisikan nilai array ya ada 2 cara. Yang pertama dengan mengisikan manual. Jadi kita deklarasikan dulu integer deret genap sama dengan 20. Kita isi data ke satunya, ke nolnya berapa, ke satunya berapa, keduanya berapa. Caranya bagaimana? Kita isi dengan seperti ini. Deret genap ke 0 isinya berapa, deret genap ke 1 isinya berapa. Itu cara yang pertama. Atau menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan for. Karena ini adalah berurutan berulang terus, kita bisa menggunakan for untuk mengisi deret data atau array. Karena lebih efisien seperti ini. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil 20, i plus plus, dari nilai genap ke 0, berapa? Akan saya ambil contohnya langsung, mungkin biar lebih ngerti. Saya buka
C++-nya. Langsung ke contoh. Ini contoh mengisi data array. Semuanya ada array namanya deret genap. Terus ngisinya bagaimana? Saya perbesar biar kelihatan. Isinya adalah dengan kita cetak nilai genap ke 0, C-in deret genap ke 0, C-in deret genap ke 1, C-in deret genap ke 2, C-in deret genap ke 3. Terus untuk menampilkannya kita cout deret genap ke 0, cout deret genap ke 1, cout deret genap ke 2, cout deret genap ke 3. Kalau kita jalankan, kita compile and run, execute, compile and run, salah. Bentar, saya tunggu. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Kita masukkan nilai ke 0. Yaitu semuanya kita masukkan 45. Nilai genap ke satunya 65, 66, 67. Nah, dia nilai genap ke 0, 45, nilai genap ke 1, 65, nilai genap ke 2, 66, nilai genap ke 3, 67. Nah, ini namanya array. Jadi ini sebenarnya angka-angka ini adalah satu variabel. Variabel namanya variabel deret genap. Isinya apa saja? Isinya ada ini, 45, 65, 66, 67. Oke. Sampai sini mungkin ada ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan? Kalau belum kita lanjut ke, nah ini terlalu lama ya, terlalu mengulang-ulang. Jadi kalau kita pengen menginputkan harus kita cout satu-satu, C-in satu-satu. Terus kalau kita ingin menampilkan data array harus kita cout satu-satu ya. Nah ini karena kita sudah belajar menggunakan for, kita nggak menggunakan cara seperti ini lagi. Tapi menggunakan fungsi for. Saya kasih contoh yang di PowerPoint itu ada. Tadi sudah saya buka. Contohnya seperti ini. Nanti kalau ada yang nanyakan langsung ditulis di chat saja, nggak apa-apa. Jadi kita menggunakan for, yaitu deret genap sama dengan 20. Kita masukkan banyaknya data yang mau ingin kita masukkan, yaitu 3 contohnya. Kita for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, n-nya adalah 3, i plus plus, nilai genap ke i. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu jadi i, terus c-in deret genap i. Hanya dalam satu variabel. Nah, selanjutnya untuk menampilkan datanya cukup dengan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus, nilai genap ke i adalah deret genap i. Kalau kita jalankan, outputnya sama persis seperti yang tadi. Dengan sintak program yang lebih sederhana. Nah, ini gunanya logika atau bagaimana cara mencari jalan yang termudah. Nah, outputnya sama. Nilai genap ke 0 adalah semuanya 45. Saya isi asal ya. Nah, isinya sama, tapi ini kita menggunakan for untuk mengulangannya. Jadi ini itu variabel yang dicetak dan angka 0, 1, 2, 3 ini dan ini adalah diambil dari variabel i.
Nah, ini satu variabel namanya variabel deret genap. Isinya ada beberapa kotak yang kotak ke-0 itu isinya 445, kotak ke-1 45, kotak kedua 451, kotak ketiga 12. Oke, sampai sini mungkin ngerti? Apa ada yang ditanyakan? Belum ya? Kalau belum, supaya lebih tahu tujuannya kita belajar ini, saya langsung tunjukkan soal UTS. Jadi soal UTS-nya seperti ini. Yang pertama, buatlah sebuah program untuk menyimpan nilai di bawah ini ke dalam sebuah array. Jadi ada variabel usia mahasiswa, isinya adalah 21, 19, 20, 22, 17, 17, 18. Nah, ini diinputkan oleh user. Diinputkan user ya. Angka ini diinputkan user, disimpan. Buat programnya, setelah dimasukkan, disimpan ke dalam variabel usia mahasiswa. Soal kedua, program mengeluarkan output mahasiswa mana yang usianya di atas 19 tahun. Jadi kalian buat perintah pengecekan data ini mahasiswa yang berusia 19 lebih besar dari 19 tahun itu mahasiswa keberapa. Nanti akan mengunculkan mahasiswa ke-1, mahasiswa ke-3, mahasiswa ke-4. Ke-1 berapa? Mahasiswa ke-1, ke-1, 2, 3, sama ke-4. Ini. Ke-1, 2, 3, 4. Yang ini. Jadi bagaimana cara mengecek array ini? Soal keduanya. Nah, soal ketiganya, kemudian buatlah program untuk dapat menghitung nilai rata-rata dari semua usia mahasiswa tersebut. Nah, ini soal UTS ya, jadi bukan soal tugas sekarang. Ini soal UTS saya kasih sekarang biar kalian bisa ngerjakan dari sekarang. Nanti dikumpulkannya ketika ujian minggu depan, ketika UTS. Jadi ada waktu untuk mengerjakannya. Saya kasih contoh juga di PowerPoint. Kalian bisa lihat. Di situ ada pengecekan IPK mahasiswa. Jadi sebenarnya kalian tinggal niru saja, ganti beberapa folder, ganti beberapa variabel. Semuanya ini. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini kalau saya jalankan. Tapi perbedaannya IPK mahasiswa ini langsung diinputkan ya. Jadi perbedaannya nanti kalau di UTS IPK nilai umurnya itu diinputkan dari keyboard. Di sini ada data array nilai IPK mahasiswa. IPK mahasiswa dengan datanya adalah 6. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama 2,6, 3,5, 3,6, 2,7, 3,9, 3,8. Ditampilkan, habis itu cara ngeceknya indeks IPK mahasiswa yang bernilai lebih besar sama dengan 30 adalah mahasiswa IPK ke-1, ke-2, ke-4, ke-5. Nah, IPK ke-1, mahasiswa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kedua, ketiga enggak. Caranya itu seperti ini, indeks IPK mahasiswa lebih besar adalah kita buat for dulu untuk pengecekannya, if IPK mahasiswa I lebih besar sama dengan 3, count IPK mahasiswa I. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Sampai sini? Belum? Tentang array satu dimensi. Kita ini baru masuk ke array satu dimensi, selanjutnya mungkin array 2 dimensi. Dalam array 2 dimensi kita mengenal metrik.
Setelah UTS nanti kita akan belajar tentang perkalian metrik dari kalkulus itu. Ada matriks 2x2, 3x3, transpose metrik, dan lain-lain. Itu akan lebih rumit, agak rumit sih. Yang penting telaten, agak fokus gitu. Kalau main-main kayaknya agak susah. Dan harus paham dulu bagaimana mengkalikan metrik. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke array 2 dimensi. Maksudnya apa array 2 dimensi? Yaitu array yang mempunyai baris dan kolom. Jadi kalau satu dimensi itu cuma ada satu data ke samping gitu ya, kotak-kotak. Kalau array 2 dimensi itu seperti lemari ya. Kalau tadi kotak, kalau array 2 dimensi itu lemari ya. Ada baris pertama, baris kedua. Terus baris keduanya itu dibagi beberapa kolom gitu ya. Ada lemari seperti ini. Nah, ke atas, baris pertama dibagi pertama paling kiri, tengah, dan lain-lain. Baris itu yang turun ke bawah. Biasanya kalau kita buat barisan kan lurus ke belakang. Kalau kolom ke samping. Sama dimulai dari 0. Nah, ini namanya array 2 dimensi. Cara deklarasinya dalam C++ bagaimana? Sama seperti array variabel, array 1 dimensi, tapi kalau 2 dimensi di sana ada 2 tanda kurung ya. Contohnya sini integer metric 4, 3, berarti bisa ada 4 baris, 3 kolom. Ada semuanya float nilai, ada 5 baris, 5 kolom. Deklarasinya seperti itu, agak beda dengan array 1 dimensi. Ada yang ditanyakan mungkin? Fungsi float buat apa, Pak? Kenapa? Fungsi float. Fungsi float. Ya, ada yang mau jawab? Temennya mungkin ada yang mau ngasih tahu? Yang lain mungkin ada yang mau ngasih tahu. Siapa tahu kalau ngasih tahu temennya lebih masuk gitu ya. Maksudnya lebih mudah diingat-ingat, nggak lupa gitu. Kau tahu pernah dikasih tahu, jadi nggak lupa lagi kalau temennya yang ngasih tahu. Ada yang mau ngasih tahu? Yang tahu fungsi float gunanya apa? Nggak ada. Apa nggak ada yang pakai speaker? Float itu tipe data ya. Jadi kemarin kita di pertemuan pertama atau kedua itu ada istilahnya tipe data. Data type kalau dalam Solidum itu, atau dan variabel. Variabel itu adalah yang kita bisa isi ya. Dan kita bisa isi angka, huruf, abjad, dan lain-lain kan. Kalau angka itu karakter ya, char. Kalau huruf itu kan karakter, char. A, B, C, D, F, G. Sebenarnya nama gitu kan. Nama kan bisa diisi nama siapa, Budi, dan lain-lain. Tapi kalau nilai, matriks, umur itu kan angka. Angka itu yang paling gampang integer. Integer ini adalah angka bilangan bulat ya. Jadi nggak ada komanya. Kalau kita memasukkan 3,5, dia kalau kita tipe datanya integer, yang dibaca 3 saja. Tapi kalau float itu untuk bisa menerima bilangan pecahan. Jadi 3,5, kayak IPK tadi 4,5. Nah, tipe datanya harus float. Kalau tipe datanya integer, dia nanti akan menampilkan 3 saja. Pecahannya nggak bisa dibaca. Nah, itu bedanya integer sama float, tipe data float. Di semua bahasa pemrograman seperti itu ya, ada istilah float. Oke, yang lain mungkin ada ditanyakan. Belum. Selanjutnya, array 2 dimensi bagaimana mengisinya. Sama kalau kita pengen mengisi
mengisi array dalam array satu dimensi. Kalau array dimensi 2 dimensi kita isinya juga satu-satu, tapi kita tentukan dulu posisinya ya. Soalnya di sini ada array 2 dimensi 2 kali 1, 2 baris. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Berarti kalau kita ingin ngisi array-nya, ini ada lemari kotak-kotak gitu ya. Kita isi sebelah sini, berarti ini kan posisi ke 00. Jadi kita isi nilai matriks baris 0, kolom 0, nilainya 3. Kalau kita isi matriks posisi ke bawahnya itu baris ke 0, baris ke 0, baris ke 1, kolom ke 0. 0, 1. Nah, ini kalau kita mengisi nilainya manual. Sama kan nanti kita juga bisa menggunakan for dengan variabel ya. Kalau kita menggunakan for seperti ini, cara yang lebih efisien. Jadi ada 2 for. For yang pertama itu untuk menentukan nilai, for yang pertama untuk menentukan barisnya. Baris itu biasanya pakai I atau J. Kalau kalian cari referensi di Google itu, baris biasanya variabelnya I, kolom biasanya variabelnya J. Jadi untuk mengisi data array 2 dimensi, kita menggunakan 2 for. For yang pertama untuk ini diubah ke dalam variabel sendiri, I atau baris, ini diubah menjadi variabel kolom. Kalian nanti praktekkan biar lebih paham. Contohnya seperti ini. For integer baris sama dengan 0, baris lebih kecil 2, baris plus plus. Karena barisnya kan cuma 2 ya, 0 sampai 2. For integer kolom, kolomnya sama dengan 0, kolom lebih kecil 3, kolom plus plus. Cout matriks baris sama dengan koma kolom, cin matriks baris kolom. Langsung saya kasih contoh saja di sini. Biar lebih ngerti, saya buka. Satu, dua, tiga. Program ketiga. Kalau kita jalankan, di sini ada baris kolom. Cuma barisnya 2, cuma kolomnya 3. Kalau kita jalankan, kita execute, compile, sama run. Nah, ini metrik 0, 0. Kita isi ya, semuanya kita isi 5, 4, 2, 1. Nah, dia akan menampilkan baris metrik ini. 5, 4, 1, 7, 4, 5. 5 ini posisinya baris 0, kolom ke 0 di sini. Ini adalah metrik 2 kali 3. Soal UTS-nya adalah seperti ini, biar ada gambaran. Buatlah sebuah program untuk menampilkan metrik dengan jumlah baris kolom dan baris dan kolom diinputkan dari user ya. Ya hampir mirip sama tadi, cuma baris sama kolomnya terserah mau berapa usernya. Saya pengen 5 kali 5, 4 kali 4, atau 6 kali 4. Di sini ada maksimalnya 10. Nah, setelah user menginputkan ini, baru dia menginputkan satu-satu. Kalau ini dia nggak pakai mulainya dari 1 ya. Kalau dia ini mulainya dari 1, enggak, bukan dari 0, dari ini 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, kolom ke 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34. Oke. Saya kira cukup. Itu materi kita hari ini, yaitu pembahasan soal UTS. Jadi UTS ini waktunya seminggu pengumpulannya, dari minggu depan sampai setelahnya. Jadi silakan dikerjakan. Jangan lupa kalau bisa setiap pembuatan program atau pengumpulan program, tulis nama sama NIM ya. Nah, untuk menandakan bahwa kalian itu yang punya program tersebut. Kadang kalau
sama, dari variabelnya sama, tampilan screenshot-nya sama kan mencurigakan apakah dia mengerjakan sendiri atau cuma copy paste dari orang lain kalau nggak ada nama sama NIM di dalam programnya. Maksudnya di dalam program ini, di awal program itu tampilkan nama sama NIM. Kalau nggak ada nama sama NIM-nya, nanti nilainya akan saya kurangi. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Ini awal mengenal metrik, nanti setelah UTS akan lebih rumit lagi, yaitu perkalian metrik ya. Seumpama di sini ada metrik ini, terus kita masukkan metrik kedua, terus kita kalikan perkalian metrik. Di sini mungkin ada yang ditanyakan? Atau mau nanyakan tugas sebelumnya mungkin? Nggak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan ini saya cukupkan. Silakan kalau mau mengerjakan UTS-nya sekarang, kalian bisa download materinya sama soal UTS-nya itu di e-kampus ya. Kalau ada kendala boleh ditanyakan. Mungkin karena sekarang belum praktek. Kalau nanti praktek pasti akan menemukan kendala. Kalau error. Yang paling penting jangan langsung bertanya. Kalau bisa kalian selesaikan sendiri dulu. Karena proses belajar itu seperti itu. Berusaha dulu untuk mencari jawabannya, dianalisa dulu. Kalau enggak dicari referensi di tempat lain. Kenapa bisa error? Nanti itu akan kalian lebih gampang mengingatnya. Jadi ketika menemukan error lagi seperti itu langsung oh ternyata errornya di sini. Nggak bingung lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Ketemu lagi nanti setelah UTS. Yang perlu diingat, nanti pengumpulan tugas terakhir adalah hari Sabtu minggu depan. Setelah itu nggak ada lagi pengumpulan tugas. Kita itu fokus ke UTS, nanti untuk UTS akan ada materi perkalian metrik, fungsi, terus object oriented programming. Di akhir UTS masing-masing udah bisa buat program besar ya, maksudnya project besar. Yang nanti ada fungsi, ada pengulangan dan lain-lain. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya pada hari ini. Kalau ada masukan tentang pembelajaran boleh kasih tahu ke WA pribadi saya, masukan bagaimana ngajarnya supaya mungkin lebih baik lagi. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Pak.